Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan sesuai dengan pujian yang sudah kami panjatkan Bapa, bahwa kami ingin selalu seperti dengan Engkau. Bagaimana kehidupan kami, bagaimana tingkah laku kami, bagaimana perkataan kami, sikap kami dalam menuruti segala dari firman-Mu. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah bersuka cita demi kebaikan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang boleh mengikuti ibadah, baik secara offline maupun online Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami melalui firman ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Bapa yang di surga, sehingga setiap perkataan, setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami mengundang Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami, terlebih hadirlah di dalam hati kami, supaya kami mau mendengarkan firman-Mu, bahkan mau dan dapat mengerti dalam setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji namanya Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Jadi kita bersyukur kalau di tahun 2021 ini Tuhan masih mempertemukan kita dalam ibadah yang penuh hikmat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dan saya renungkan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 sesuai nats pembimbing yang sudah kita baca tadi. Saya mengambil nats ini di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Belum semua. Amin. Amin. Karena satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang bergema untuk kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru bagi kita semua. Bapak Ibu, apa yang terpikirkan di dalam hati kita, atau apa yang timbul di dalam pikiran kita ketika kita akan menjelang tahun yang baru? Apa yang akan timbul di dalam hati kita secara spontan? Apa yang timbul di dalam hati dan pikiran kita ketika 3 hari lagi tahun baru? Apa yang ada atau apa yang terpintas di dalam pikiran kita? Apakah ada yang terpintas punya rumah baru? Apakah yang terpintas punya teman baru? Apakah yang terpintas punya mobil baru? Tapi yang pasti saya harap jangan berpikir punya istri atau suami yang baru ya. Ya, karena itu sudah miliknya Tuhan atau Tuhan sudah tentukan. Kalau semuanya boleh dipikirkan, tapi kalau memiliki istri atau suami yang baru, mungkin jangan dipikirkan itu. Tapi untuk yang jomblo, memikirkan pasangan yang baru, ya wajib hukumnya ya, wajib hukumnya. Nah Bapak Ibu, sering sekali menjelang Natal dan Tahun Baru, kita berpikir apa sih yang ingin kita dapat di Tahun Baru? Atau seringkali terbenah dalam, bahkan saya sendiri dari kecil, tahun baru ini pasti saya punya baju baru, ya, sehingga sebelum tahun baru menjelang udah ngotot maksa sama mama, beli baju baru kan, tahun baru kan gitu. Sering sekali orang Kristen memikirkan hal-hal yang baru secara duniawi. Seringkali orang yang Kristen memikirkan tahun baru, ya udah hal-hal yang baru secara duniawi.
yaitu keinginan dirinya. Keinginan apa yang dia mungkin bisa katakan pamerkan dengan temannya, pamerkan dengan sosialnya, pamerkan dengan grupnya. Tapi jarang sekali orang Kristen yang memikirkan hal-hal yang baru secara rohani. Jarang sekali orang Kristen memikirkan hal-hal yang baru untuk Tuhan. Seringkali orang Kristen memikirkan hal-hal yang baru untuk dirinya, hal-hal yang baru untuk keluarganya. Ya, itu mungkin tidak salah Bapak Ibu. Kita memberikan hal yang baru bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu tidak salah. Tapi jangan kita melupakan apa hal yang baru yang saya inginkan, yang saya ingin berikan kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Tahun yang baru harus ada hal-hal yang baru kita berikan kepada Tuhan. Untuk itulah saya memberikan tema pada saat ini, pembaharuan hati. Pembaharuan hati. Saya memberikan tema pembaharuan hati, Bapak. Kembali ke dalam pembacaan kita. Kitab Yehezkiel ditulis oleh Yehezkiel sendiri. Nah, Bapak Ibu, Yehezkiel adalah seorang nabi yang Allah tentukan pada masa pembuangan bangsa Israel, khususnya kaum Yehuda pada waktu itu. Jadi dalam ayat yang di pasal pertama, di Yehezkiel pasal pertama yang pertama, di situ ditunjukkan siapakah si Nabi Yehezkiel. Dan yang lebih menariknya lagi bahwa Yehezkiel adalah seorang imam. Jadi sebelum dia dipilih Allah untuk menjadi nabinya Allah, di dalam sukunya, di dalam tradisinya atau dalam adatnya, dia menjadi seorang imam dari suku Bani Zadok. Jadi kita lihat kronologinya bahwa emang si Yehezkiel ini sudah dari keturunan, kalau dalam literatur yang saya baca, bahwa memang Yehezkiel ini dari kakek nenek buyutnya adalah keturunan imam, sehingga dia mewarisi jabatan imam pada waktu itu. Nah, yang lebih menarik lagi, dia itu sejaman dengan Nabi Yeremia. Jadi secara kronologi Nabi Yeremia pertama, tapi di dalamnya sudah ada Nabi Yehezkiel, sehingga ketika Yeremia baru dilanjutkan dengan Yehezkiel. Nah, ada yang menarik dari Nabi Yehezkiel, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa bangsa Israel sudah banyak mengalami, sudah banyak dipimpin oleh kurang lebih 70 raja. 70 raja dalam masa pembuangannya, dan begitu banyak nabi, terutama Nabi Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel ini, Bapak Ibu, adalah nabi yang memilih taat kepada Allah. Ini yang menarik. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang memilih taat. Jadi dalam buku yang saya baca, bahwa pada waktu itu ada nabi-nabi yang tidak memilih taat kepada Allah. Sedangkan Yehezkiel, dia memilih taat kepada Allah. Nah, yang lebih menariknya lagi, Bapak Ibu, saya baca bahwa di dalam masa Yehezkiel, dia berkhotbah di pinggir jalan hampir selama 22 tahun. Dari tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ada 22 tahun Yehezkiel menjadi, kalau dijuluki dalam buku itu dikatakan bahwa dia menjadi seorang pengkhotbah jalanan. Jadi dia berkhotbah di pinggir-pinggir jalan di Babilonia selama 22 tahun. Saya tidak tahu apakah masih ada hamba Tuhan yang masih setia untuk melayani berkhotbah di pinggir jalan sampai 22 tahun. Kalau dalam kronologinya bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal. Dan lebih menariknya lagi, yang ketiga, karena dia memilih taat, berkomitmen kepada Allah, sehingga setiap penderitaan yang dia alami Yehezkiel, dia tidak pernah mengungkapkan itu. Artinya dia menjalani itu tanpa ekspresi. Sering sekali kita kalau ya udah saya mengikut Tuhan, tapi ketika dikasih cobaan langsung, Tuhan kan aku mau ngikut Tuhan, kok susah banget. Ada ekspresi yang kita tunjukkan, ada sebuah kejanggalan dalam hati kita. Seharusnya mengikut Tuhan gampang dong, seharusnya mengikut Tuhan senang-senang dong. Tapi ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk mengikut Tuhan,
ternyata sebaliknya. Kita harus menderita. Itulah yang dialami Yeskiel. Di dalam buku yang saya baca bahwa secara kronologi Yeskiel ini sangat menderita sekali Bapak Ibu. Di mana istrinya dipanggil dari salah satu bentuk ketaatan dia kepada Allah. Satu lagi, dia makan dari kotoran. Dalam buku yang saya baca, dia makan dari kotoran. Jadi ada sebuah makanan yang direbus dan itu pakai dibakar dengan di bawahnya itu kayak kotoran apa gitu. Dan dia tidak mengekspresikan itu kepada Tuhan. Kurang penderitaan apa lagi seperti Yeskiel. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita komitmen kepada Tuhan, mengikut Tuhan, ini bukan saja berbicara tentang hamba Tuhan yang sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ini berbicara secara umum untuk kita semua yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah, oke Tuhan, saya mengikut Engkau. Apakah kita sanggup menghadapi penderitaan ini? Apakah kita mau menjalani, atau apakah kita mau memikul salib kita di dalam perjanjian baru? Itu dikatakan sebagai salib. Apakah mau kita memikul salib kita tanpa ekspresi? Artinya tanpa keluhan, atau artinya tanpa kok Tuhan tega banget sih? Apakah kita sanggup? Nah, kita belajar dari Nabi Yeskiel pada saat ini, di mana Yeskiel yang menjadi panutan atau yang menjadi contoh dari antara nabi-nabi yang sudah Tuhan pilih ketika dia memilih taat pada Allah. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang hati yang baru. Hati yang baru tidak terlepas dari kata taat. Itu tidak akan pernah lepas. Ketika kita berbicara tentang, saya sudah mempunyai hati yang baru. Tapi kalau pada hakikatnya, pada kelakuannya dia tidak taat, itu belum bisa dikatakan hati yang baru. Seperti yang dilakukan Yeskiel Bapak Ibu, untuk memilih taat kepada Allah, dia sudah memiliki hati yang baru. Pada zamannya, pada waktu itu dia sebagai imam, dan ketika dia dipanggil dan mau memiliki ketaatan, dia sudah memiliki hati yang baru. Nah, pertanyaannya, dalam 2021, dalam kita akan menyongsong 12 bulan ke depan, apa kita mau memilih taat kepada firman Allah? Apakah kita mau memilih taat kepada setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita? Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat atau kita mengingat masa-masa yang lalu, terutama dalam 2020 ya, pasti banyak sekali kita mengisi hati kita dengan keegoisan. Di 2020 kita pasti banyak mengisi hati kita dengan keegoisan. Kita banyak mengisi hati kita dengan emosi. Kita banyak mengisi hal-hal yang buruk lainnya. Tapi di tahun yang baru ini, marilah kita mengisi hati kita dengan kata taat dan penuh kasih. Di tahun 2021 ini, masih 3 hari kita menjalani 2021. Ini adalah firman Tuhan di awal tahun baru. Marilah kita memiliki hati yang ingin benar-benar penuh ketaatan dan penuh kasih. Bapak Ibu, saya membuat sebuah kalimat. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa di 2021 kita akan mengalami, ini adalah tahun yang paling membahagiakan bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanji kalau di 2021 ini adalah tahun yang paling membahagiakan, atau di 2021 ini adalah tahun yang dimana kita tidak pernah mengalami kegagalan atau kesusahan ataupun keburukan. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Yang Tuhan berjanji adalah, yang kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita, yaitu setiap anak-anaknya yang percaya. Kita bisa lihat dalam Matius 28:20, dikatakan bahwa ketahuilah senantiasa bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik bagi kita, tapi sebelum hal baik itu kita terima, ada proses yang harus kita lalui. Ada sebuah tahapan, ada sebuah ujian, ada sebuah pencobaan yang dimana kita harus lalui. Artinya Bapak Ibu, 2021
kita pasti akan mengalami musibah. Kita pasti akan mengalami sebuah kegagalan. Tapi jangan berhenti di situ. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kegagalan tidak akan menjadi sebuah kegagalan kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, untuk kita lebih semangat lagi di dalam tahun ini, cukuplah Bapak Ibu tahu bahwa di 2021 Tuhan Yesus menyertai kita. Seperti tema Natal di 2020 bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Yesus adalah Sang Immanuel yang selalu menyertai kita. Di dalam penderitaan seperti Yusuf menyertai Maria dalam setiap perjalanannya. Bahwa di situ nyata bahwa Allah menyertai. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Tapi sadar dan ketahuilah Allah menyertai kita. Nah, kita kembali dalam pasal yang ke-36 ini dalam kitab Yehezkiel ini Bapak Ibu. Pasal 36 ini adalah pasal di mana Yehezkiel memberitakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Tuhan Allah yang akan membebaskan mereka dari tanah pembuangan, atau dibilang dari kota, dari negeri yang penuh dengan penyiksaan bagi mereka. Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa Allah sendiri yang menjadi juru selamat bagi mereka. Allah berfirman kepada Yehezkiel, katakan kepada gunung-gunung, kalau di dalam ayat 36 ayat yang pertama, Yehezkiel dulu berberitakan kepada gunung-gunung, artinya sebarkan, luaskan bahwa Allah sendiri yang menjadi juru selamat bagi bangsa Israel pada waktu itu. Di sini kita melihat bahwa Allah sendirilah yang menjadi penanggung jawab yang sejati. Dia bertanggung jawab atas umatnya. Allah sendiri yang berjanji akan memulihkan Israel. Namun yang menariknya Bapak Ibu, pemulihan yang diberikan oleh Allah ini tidaklah secara fisik saja. Sekali lagi, pemulihan yang diberikan oleh Allah tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara rohani. Di ayat selanjutnya atau di ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Allah akan memberkati setiap tanah ladang mereka. Artinya ketika Allah sudah bertanggung jawab mengeluarkan mereka, Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah akan menyertai dan memberkati mereka. Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah tidak hanya menyertai ketika mereka keluar, tapi ketika mereka melewati laut yang terbelah, Allah masih menyertai mereka. Bahkan selama 40 tahun di padang gurun, Allah tetap menyertai mereka. Maka daripada itulah Bapak Ibu, Allah ingin memberikan sebuah pemulihan kepada bangsa Israel. Tidak hanya secara fisik, tetapi rohani. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, kita mungkin mengalami penyakit, dan kita selalu berbicara dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kita sampai berdoa puasa, kita sampai melakukan hal-hal yang rohani supaya Tuhan memulihkan kita secara fisik. Tapi Bapak Ibu ketahuilah bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan kita secara fisik saja. Tuhan tidak memerlukan fisik kita yang sehat, tetapi di dalamnya, rohnya tidak sehat. Sehingga ketika Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, itu artinya bahwa luar dalam kita sudah dipulihkan. Fisik dan rohani kita sudah dipulihkan. Maka itu Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Tidak terlepas kepada hati, Tuhan juga berbicara, aku juga akan memberikan roh yang baru. Secara bersamaan Tuhan akan memberikan itu. Karena Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan firman Allah tanpa pertolongan Allah. Sekudus apapun kita, sebaik apapun kita, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan firman. Jadi sehingga itu pada waktu itu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan hati yang baru dan juga roh yang baru. Karena tidak ada satupun yang mampu melakukan firman Allah tanpa kehendak Allah. Nah Bapak Ibu, di awal tahun yang baru ini, bahkan di sepanjang tahun baru yang akan kita jalani ini,
Kita tidak akan pernah menjadi alat Tuhan. Kita tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak mengalami pembaharuan. Sekali lagi, dari tempat ini saya katakan bahwa di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, Tuhan tidak akan pernah memakai kita. Tuhan tidak akan berbicara kepada kita kalau kita tidak memiliki pembaharuan. Kita yakin dan percaya di 2021 ini Tuhan sudah menyediakan banyak berkat. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita di tahun ini. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita mau mengalami pembaharuan? Apakah kita mau mengalami, kita dibaharui proses pembaharuan itu, apakah kita mau mengalaminya? Karena hati kita yang lama, Bapak Ibu, masih diisi dengan, yaitu tadi, keegoisan, benci, amarah, kepahitan, atau juga kesombongan. Secara tidak sadar perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan saya sendiri, saya menyadari bahwa terkadang saya melakukan dosa. Saya mungkin terlihat sombong, saya mungkin terlihat angkuh atau segala macam. Bukankah hal-hal itu sudah kita isi dalam hati kita di tahun 2020? Bukankah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah yang sudah kita isi di tahun 2020? Nah, sekarang mari sama-sama kita akan mengalami pembaharuan. Sama-sama kita akan mengalami proses di mana hati kita dibaharui, sehingga berkat Tuhan lempang artinya luas di dalam hati kita untuk kita menerimanya. Sama seperti Allah melakukan pembaharuan pada bangsa Israel, Bapak Ibu. Demikian Tuhan juga ingin melakukan pembaharuan hati kepada kita di tahun ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin singkat saja, tidak terlalu lama-lama. Ada dua alasan mengapa kita harus mengalami pembaharuan hati. Ada dua alasan mengapa kita harus mengalami pembaharuan hati. Yang pertama, Tuhan menginginkan hati yang mengasihi. Mungkin bisa diulang-ulang ya. Tuhan menginginkan hati yang mengasihi. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki atau mengapa kita harus mengalami pembaharuan hati? Yang pertama, Tuhan menginginkan hati kita yang mengasihi. Hati yang mengasihi adalah hati yang ingin selalu berbuat baik. Atau hati yang mengasihi adalah hati yang ingin melayani kepada siapapun dan kapanpun. Sering sekali orang Kristen, ya saya mau melayani, tapi jangan sekarang. Sehingga banyak ilustrasi, sehingga banyak sebuah drama-drama singkat yang mengatakan, banyak sekali yang saya dengar dari kecil disuruh melayani, nggak mau, nanti aja tunggu SMA. Giliran SMA kamu melayani ya, nanti aja tunggu kuliah. Giliran kuliah, kamu melayani ya, nanti aja om, sehingga tunggu saya lulus kuliah. Ketika lulus kuliah, nanti aja om, tunggu saya kerja, nanti aja om, tunggu saya menikah, nanti aja, semuanya nanti. Dan pada akhirnya sama sekali dia tidak melayani. Ini yang sangat disayangkan, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan menginginkan hati yang mengasihi, jelas bahwa hati yang mengasihi adalah hati yang ingin melayani dimanapun, siapapun dan kapanpun. Ini yang ingin Tuhan kasih kepada kita, atau ini yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun 2021. Melayani tidak berarti hanya berdiri di mimbar atau melayani pengambilan semua jadwal ibadah. Tidak mesti seperti itu, Bapak Ibu. Pelayanan sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan kita yang sesungguhnya dan sebenarnya di hadapan Tuhan adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi tentang berbicara hati yang ingin mengasihi, marilah kita mengasihi atau melayani Tuhan dan siapapun, bahkan kapanpun. Bukankah Yesus sudah berkata kepada kita ya, di dalam Markus 12 ayat 30-31, bahwa di situ dikatakan bahwa marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan akal budi kita, dengan segenap jiwa kita.
Bahkan yang kedua dikatakan kita juga mengasihi sesama kita. Artinya Bapak Ibu, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, hal yang terutama harus kita lakukan adalah memberikan hati kepada Tuhan. Kita seharusnya memberikan hati kepada Tuhan, bukan kita memberikan hati kepada keinginan kita sendiri baru kepada Tuhan. Terutama kita memberikan hati kepada Tuhan, baru kita boleh mengasihi sesama ataupun mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau sesama kita tidak kasihi. Atau dari manakah kita mewujudkan kalau kita mengasihi sesama kita, kalau Tuhan sendiri kita tidak kasih. Hal ini sangat sejalan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa hal yang pertama yang ingin Tuhan mau di dalam 2021 ini, kita mengalami pembaharuan hati, dan hati yang itu hati yang mengasihi. Nah, saya membuat sebuah pertanyaan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa sih harus hati yang mengalami pembaharuan? Bapak Ibu, saya bertanya, mengapa sih harus hati yang mengalami pembaharuan? Yang pertama ya, kita kalau lihat dalam bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk hatinya. Kita kalau lihat dari bangsa umat pilihan Allah, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk hatinya dalam mengikuti dan percaya kepada Allah. Nah, dalam masa pas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami, kalau bisa dibilang, Tuhan sengaja memutar-mutar mereka di dalam padang gurun selama 40 tahun. Ini ditandakan karena hati seluruh bangsa Israel tidak teguh. Hati seluruh bangsa Israel tidak tetap percaya kepada Allah. Hatinya tegar tengkuk, hatinya percaya, ya mungkin hari ini percaya karena apa? Tuhan kasih mana. Besok mereka lapar, mereka nggak percaya lagi. Tegar tengkuk hatinya. Nah, inilah mengapa kita harus mengalami pembaruan hati, Bapak Ibu. Kita harus mengalami pembaruan hati. Sehingga dalam Yehezkiel Allah berfirman, aku akan memberikan hati yang baru. Karena Allah tahu umatnya adalah umat yang tegar tengkuk hati. Berbicara tentang hati Bapak Ibu, hati bangsa Israel juga tegar tengkuk hatinya. Nah, selanjutnya saya berpikir tentang hati. Kita tahu juga bahwa hati adalah bagian paling penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dari hati kita tahu bahwa bisa timbul rasa cinta. Dari hati bisa timbul rasa suka. Dari hati bisa timbul rasa sayang. Tapi kita juga tahu bahwa dari hati itu juga bisa timbul rasa benci. Dari hati bisa timbul juga rasa iri. Dari hati juga bisa timbul rasa kesombongan. Dari hati bisa timbul rasa ingin membunuh. Semuanya berpusat dari hati, Bapak. Senternya ada di hati. Jadi saya bertanya, kenapa sih harus hati, Tuhan? Kenapa harus hati yang dibaharui? Ternyata benar. Nah, kalau di slide selanjutnya, kalau saya lihat dalam ilmu kedokteran atau medis, hati atau dalam bahasa medisnya liver ya. Liver adalah sangat berfungsi bagus dan berfungsi penting sekali. Karena fungsi hati untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein dan membantu proses pencernaan. Ini kalau secara organ tubuh. Secara organ tubuh, hati sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh, cara kerja sistem tubuh. Karena apa? Hati menjadi mungkin tempatnya gak terlalu besar tapi itu yang paling penting. Hati hancur atau hati rusak gak akan bisa menetralisir racun di dalam darah. Ya kita nggak bisa mengalami proses pencernaan itu secara tubuh, organ tubuh. Nah, saya juga teringat dalam kasus yang diberikan oleh Ibu Gembala berbicara tentang hati juga di
dalam dunia psikolog atau ya psikolog juga, saya mendengar bahwa Ibu Gembala pernah bersaksi bahwa ada seorang pasien yang dia mengalami sakit hati dengan mertuanya, sehingga dia sendiri mengalami kanker hati. Bisa bayangin Bapak Ibu, di dalam ilmu kesehatan, hanya karena kita membenci seseorang dan tidak mau melepaskan pengampunan, kita secara fisik sudah mengalami kanker hati. Ini mengapa dinamakan kita harus mengalami pembaruan hati. Karena hati menjadi senter baik secara rohani maupun secara organ ataupun fisik duniawi kita. Perlu kita jaga. Berbicara pengampunan berhubungan dengan hati kan Bapak Ibu. Mulut mungkin bisa mengatakan, iya aku mengampuni kamu. Tapi hati bisa nggak? Orang bilang mulut bisa berbohong, tapi hati tidak ya. Saya bertanya, Tuhan kenapa harus hati? Ternyata Tuhan kasih tunjuk kepada saya. Hati menjadi senter, pusat setiap kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang iman juga, itu iman melekat dengan kepercayaan ibu, dengan hati setiap bapak ibu saudara percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi inilah mengapa pentingnya kita harus mengalami pembaharuan hati. Inilah mengapa pentingnya di 2021 ini kita harus mengalami sebuah proses di mana hati kita harus dibaharui. Kalau kita mengingat atau kalau kita selalu berbicara, oh dia selalu menyakiti saya, tapi 2021 sampai mati pun saya nggak akan mengampuni kamu. Nah, secara ilmu kedokteran kalau dibilang sesuai dengan Ibu Gembala itu sudah menimbulkan racun-racun di dalam tubuh kita. Secara fisik, secara ilmu kedokteran. Tapi secara iman, secara kerohanian, ya kita sedang membunuh diri kita. Karena apa? Kita tidak mau melepaskan. Dalam Matius berkata, kalau kau mengampuni kesalahan temanmu, maka Bapa Ibu Surga juga mengampuni kau. Berbicara tentang hati juga, Bapak. Berbicara tentang hati, bagaimana di 2020 kita sudah memiliki banyak hal yang hati kita isi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Inilah mengapa saya menjadi sebuah pertanyaan, mengapa sih harus hati yang baru? Karena hati menjadi senter atau menjadi pusat setiap kehidupan yang percaya. Baik itu yang percaya kepada Kristus maupun yang tidak percaya. Artinya bahwa emang hati ini sangat berperan penting. Mungkin secara kerohanian, secara Kristen kita bisa bilang, kamu penyakit kanker karena kamu tidak mengampuni. Inilah mengapa pentingnya kita harus mengalami pembaruan hati. Bapak Ibu, dengan kata lain bahwa sebenarnya di dalam hati kita ini sudah banyak terisi hal-hal yang jorok. Di 2020 sebenarnya dalam hati kita atau di tahun-tahun yang sebelumnya kita sudah mengisi hati kita dengan hal yang jorok atau yang rusak, sehingga perlu dibaharui. Contohnya seperti komputer, laptop atau apapun. Ketika komputer itu sudah memiliki file-file sampah yang begitu banyak, atau komputer sudah memiliki virus-virus yang sudah terlalu banyak di komputer itu, maka yang harus dilakukan, install ulang. Diinstal ulang komputernya. Supaya apa? Supaya kembali seperti baru, supaya cepat lagi. Ini dalam hal contoh komputer ya. Jadi kalau ya kita ibaratkan kayak gitu, hati kita juga perlu diinstal ulang, perlu dibaharui. Hati kita juga perlu mengalami proses yang dimana seperti komputer tadi ada proses penginstal ulangan, dimana hati kita juga akan bekerja, akan tetap terus bekerja sesuai dengan fungsinya, baik secara organ maupun secara rohani. Inilah mengapa kita harus mengalami perubahan.
bahwa hati menjadi center dalam setiap kehidupan orang percaya. Dari hati timbul rasa benci, dari hati juga timbul rasa suka. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus mengalami pembaharuan hati. Kita menghilangkan segala apapun yang sudah menyakiti kita di tahun 2020. Dan mari kita membaharukan hati kita. Sehingga ketika Tuhan mau berikan berkat, berkat itu tidak tercurah ke luar, melainkan tercurah ke dalam. Karena apa? Di dalamnya sudah kosong, di dalamnya sudah bersih. Jadi berkat Tuhan pun akan tetap tinggal di dalam. Seperti penulis kitab Amsal, Bapak Ibu, sudah mengatakan bahwa ini seringkali kita dengar, hati yang gembira adalah obat yang maju. Amin. Hati yang gembira, Bapak Ibu. Ini berbicara lagi tentang hati. Amsal, penulis kitab Amsal juga mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang maju. Itu di Amsal 17 ayat 22. Dan ada lagi Amsal 15 ayat 3 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bisa terlihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Di mana hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri, tetapi kepedihan hati, sakit hati, kegalauan hati akan mematahkan semangat. Itulah sebabnya ketika orang sakit, seringkali kita bilang, udahlah, hati yang gembira adalah memiliki hati yang bersuka cita, memiliki hati yang gembira, menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi kita. Dan masih banyak lagi ayat yang berhubungan langsung dengan hati, Bapak Ibu. Seperti yang saya berikan di sini, seperti halnya kekhawatiran. Sebenarnya secara tidak langsung, kekhawatiran itu berhubungan dengan hati. Tidak akan pernah kita merasakan kekhawatiran kalau bukan dimulai dari hati. Ketika kita khawatir, ketahuilah bahwa hati kita yang terlebih dahulu khawatir. Itu bercerita tentang kekhawatiran. Karena itu secara tidak langsung, ya khawatir. Hati kita itu, pikiran kita, hati kita. Nah, berbicara juga tentang seperti Tuhan Yesus katakan tentang masalah berbuat dosa. Berbuat dosa tidak harus seperti berzina ataupun membunuh. Ketika kita sudah menginginkan seseorang di dalam hati kita, kita sudah berzina. Ketika kita sudah berniat membunuh seseorang, kita sudah membunuh. Berbicara tentang hati, Bapak Ibu. Tidak perlu kita melakukan, kita tembak dulu, oh ya baru saya membunuh seseorang. Di dalam kerohanian, dalam hukum Kristen, dalam hukumnya Yesus, ketika kita sudah berniat aja dalam hati untuk kita membunuh, ya kita sudah membunuh. Kalau kita sudah berniat aja berbohong, ya udah kita sudah berbohong. Di dalam hati sudah berpikir, nanti saya berbohong. Atau dalam hati, oh yaudah nanti saya mencuri. Itu kita sudah melakukan dosa. Tidak mesti kita harus melakukan mencuri dulu baru kita dikatakan berdosa. Ketika kita sudah memikirkannya di dalam hati kita sudah melakukan dosa. Ini sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Hati, hati, dan hati. Membunuh, mencuri, dan sebagainya. Itu semua pertama timbul di dalam hati. Tidak pernah di luar hati. Pasti pertama kali timbul dalam hati. Maka untuk itu marilah kita di tahun yang baru ini lebih menjaga hati kita dengan baik. Lebih menjaga hati kita dengan baik. Seperti penulis kitab Amsal mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya senang di ayat yang selanjutnya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati menjadi senter, menjadi pusat bagi kita. Bahkan menjadi pusat penting dalam penerimaan berkat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau dalam lagu seberang, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu dalam lagu teman-teman kita yang seberang. Tapi dalam secara firman Tuhan, Bapak Ibu, sudah jelas bahwa
kita seharusnya menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan tentang apa? Ya tentang kesombongan. Kewaspadaan tentang apa? Tentang iri dengki, benci, amarah. Paulus katakan boleh kita marah, boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam supaya kita tidak melakukan dosa. Tapi ingat, marah harus didasari dengan kasih. Itu yang benar. Kalau marah hanya semena-mena marah itu nggak benar. Karena kalau kita mendasari kasih kita, mendasari marah kita dengan kasih, artinya kita berusaha untuk mengubah orang. Kalau kita marah dengan kasih, kita berusaha untuk supaya orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi jangan marah tanpa alasan. Nah, itu saya nggak tahu dalam firman Tuhan, saya nggak tahu, nggak ada tertulis di situ. Tapi yang jelas bahwa mari kita menjaga hati dengan segala waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang sangat penting. Maka kita dan saya, kita semua Bapak Ibu, kita semua mau kan menerima berkat Tuhan di 2021. Tapi sebelum kita menerima itu, siapkan dulu wadahnya. Siapkan dulu wadahnya. Wadahnya apa? Hati kita. Kalau kita memiliki hati yang besar, seperti Bapak Gembala bilang, ya maka berkat Tuhan pun besar. Kalau kita hati kecil, maka berkat Tuhan pun kecil. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita ini sebesar mungkin. Mari kita mempersiapkan hati ini sebesar mungkin supaya berkat Tuhan yang di 2021 ini pun kita akan menerimanya dengan baik. Nah, untuk itu, tapi jangan pernah melupakan proses. Karena tidak ada sesuatu pun yang instan. Untuk kita menerima berkat, kita harus melalui proses dulu. Kita harus mau dibentuk Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mengalami pembaharuan hati. Sama seperti komputer yang diinstal ulang, perlu proses hampir sekitar 6 jam atau lebih dari 6 jam sehingga komputer itu akan menjadi yang baru, menjadi cepat lagi, menjadi fresh lagi, seger lagi dalam melakukan setiap program. Nah, jadi di poin yang pertama Bapak Ibu, diakhiri dengan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Poin yang kedua, mengapa sih harus hati atau apa alasan kita supaya kita mengalami pembaruan hati? Yang kedua adalah Tuhan menginginkan ketulusan, bukan kesempurnaan. Di poin yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menginginkan ketulusan, bukan kesempurnaan. Berbicara tentang ketulusan dan kesempurnaan, itu juga timbul dari hati manusia Bapak Ibu. Di dunia ini seringkali manusia mengutamakan kesempurnaan, bukan ketulusan. Sering sekali saya jumpai banyak manusia, baik orang Kristen maupun di luar orang Kristen, mengutamakan kesempurnaan daripada ketulusan. Dan hal ini pun terjadi dalam kehidupan ataupun pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terjadi. Bapak Ibu ingin melakukan segala sesuatu dengan hasil yang sempurna, itu tidak salah. Sekarang saya ulangi, menginginkan atau melakukan segala sesuatu dengan hasil yang sempurna tidaklah salah. Yang salah adalah menginginkan hasil yang sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Itu salah. Menginginkan hasil ya, menginginkan hasil yang sempurna, seperfect mungkin. Nanti pengennya pas acara semua berjalan dengan baik. Ya gitu inginnya kita. Tapi pada hakikatnya kembali kepada tadi, menginginkan hasil yang sempurna atau yang salah adalah kita selalu menginginkan hasil yang sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Itu salah. Kalau kita ingin melakukan, haruslah dengan ketulusan. Berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang hati, itu tidak pernah terlepas. Berbicara tentang ketulusan, keikhlasan, itu berbicara tentang hati. Jadi mari kita melakukan sesuatu itu bukan, oh ya saya harus sempurna, nanti acara ini saya harus. Kita memang menginginkan hasil yang sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Kita memang pengen. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang harus kita ingat bahwa tidak mungkin segala sesuatu yang kita lakukan itu hasilnya sempurna.
Itu tidak mungkin. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, pasti ada kelemahan. Nah, begitu juga di dalam 2021 Bapak Ibu. Pasti banyak rencana yang ingin kita lakukan, baik demi masa depan kita, cita-cita kita, bahkan terlebih lagi untuk Tuhan. Perlu digarisbawahi, Tuhan tidak perlu kesempurnaan. Tuhan perlu ketulusan hati Bapak Ibu dalam melakukan, dalam melayani, dalam belajar, dalam bekerja. Itu semua perlu ketulusan. Kalau kita melayani, kalau kita belajar, kalau kita bekerja tidak ada hati yang tulus, maka pekerjaan itu sepertinya berat banget. Dan rasanya keluarlah dari sini, atau udahlah cepat-cepatlah, gak usah sini lagi. Jadi mari 2021 kita mengutamakan ketulusan. Kita mengerjakan sesuatu dengan tulus, maka ketika hasilnya sempurna, kita mengucap syukur. Kenapa? Ini bukan dari kita, melainkan dari Tuhan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dan hasilnya sempurna, ego yang datang. Karena saya makanya gereja besar, ya kan? Banyak manusia, bahkan orang percaya seperti itu. Oh, karena saya gereja ini berjalan, atau oh karena saya perusahaan ini berdiri dengan besar. Timbullah keegoisan. Timbullah aku dan aku. Tidak pernah mengatakan Tuhan. Jadi di 2021, marilah kita melakukan itu dengan ketulusan. Sehingga ketika hasilnya sempurna, kita dapat mengucap syukur. Dan kalaupun hasilnya tidak sempurna, kita mengucap syukur. Karena apa? Kita tahu bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Di dalam perjanjian lama mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di poin yang kedua ini saya ingin menyampaikan untuk kita semua bahwa mari kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Berarti ketulusan ini berbicara tentang hati. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang murni, hati yang tidak memiliki politisasi, ya, hati yang tidak banyak lika-likunya, tetapi hati yang benar-benar lurus untuk Tuhan. Atau udah aku bekerja untuk bos yang menyenangkan sudah, atau udah aku bekerja sesuai dengan tanggung jawabku atau sesuai dengan kemampuan, udah selesai. Kalau hasilnya sempurna itu karena Tuhan, bukan karena kamu. Kalau hasilnya tidak sempurna itu juga karena Tuhan, bukan karena kamu. Jangan ketika hasil tidak sempurna menyalahkan Tuhan, atau hasil tidak sempurna menyalahkan diri sendiri. Enggak, karena emang Tuhan mau hasilnya seperti itu. Tapi ketika hasilnya juga sempurna, jangan merasa, oh yaudah, karena saya. Ini yang salah. Karena saya tahu Bapak Ibu, di 2021 kita memiliki banyak rencana. Di 2021 kita banyak memiliki impian, keinginan, atau melakukan segala sesuatu baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, lakukan itu dengan hati yang tulus. Lakukan semuanya itu dengan hati yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan kita, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah berjalan dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus bersama dengan kita, mau hasilnya baik, mau hasilnya tidak baik, kita tetap bisa mengucap syukur. Dan itu bukan karena kita, melainkan karena Tuhan. Kalimat yang saya buat bahwa kesempurnaan tidak dapat dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu. Karena hanya Tuhan sendiri sajalah yang sempurna. Tetapi manusia dapat memiliki ketulusan hati. Dan mari menggunakan ketulusan hati itu dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam melayani Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya ingin katakan untuk kita semua, untuk kita menyambut dan menjalani tahun yang baru ini, marilah kita jalani hidup dengan hati yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Dengan kata lain, marilah kita mengalami pembaharuan hati. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Paulus berkata 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ditambah saya melihat di dalam kitab Yesaya, dalam pasal 65:17, ini berbicara tentang Yerusalem yang baru sebenarnya konteksnya. Tapi saya mengambil kalimat ini, hal-hal yang dahulu
tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Nah, ini berarti Bapak Ibu, saya mengambil ini. Mari kita membuang kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakiti kita di tahun 2020 dan tidak perlu kita ingat lagi di tahun ini. Yesaya mengatakan di Yerusalem baru nanti hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di 2020 banyak kali yang mengecewakan kita, baik orang tua, saudara, istri, suami, anak, atau siapapun itu, atau teman. Banyak sekali yang sudah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Di 2021, seperti yang saya bilang, sebaiknya kita tidak mengingat-ingatkan lagi itu. Kalau kita masih mengingatkan itu, berarti hati kita belum dibaharui. Kalau kita masih mengingat kesalahan orang lain di tahun yang lalu, kalau kita masih mengingat kesakitan hati orang lain yang sudah melakukan itu kepada kita di tahun yang lalu, dan kita sampai bawa sampai 2021 ini, berarti kita belum mengalami kebaikan. Kita tidak akan bisa mengalami saya sudah dibaharui hati kalau kesalahan orang, masih kejelekan orang, ataupun ketidaksempurnaan orang masih kita ingat sampai sekarang, ataupun masih menjadi sebuah topik pembicaraan sampai saat 2021, bahkan mungkin sampai akhir 2021 nanti di bulan Desember, kita belum mengalami pembaruan hati. Seperti saya bilang tadi, mari kita membuang itu semua. Buang aja, buang, karena nggak ada gunanya di dalam hati kita untuk kita simpan. Kalau kita kembali flashback juga, kalau ketika Tuhan Yesus tahu segala dosa kita dan Tuhan Yesus menyimpan di dalam hatinya, Dia mau nggak memaafkan kita? Atau Dia mau nggak sih mati di kayu salib kalau mengingat dosa-dosa kita? Kan enggak. Dan juga nggak berguna dan nggak menjadikan hasil dalam diri kita. Maka itu kita harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan pengampunan itu. Baik kesalahan anak, orang tua, kesalahan adik, kakak, saudara, teman, ya udahlah, lupain aja. Kalau dibilang Tuhan Yesus, yang kesusahan hari cukup lanjut sehari. Kalau kesusahan yang tahun kemarin cukup untuk yang tahun kemarin. Di tahun ini Tuhan sudah menyediakan mungkin kesusahan yang lebih besar, atau juga mungkin kesusahan yang lebih ringan. Kebahagiaan yang lebih besar, atau juga kebahagiaan yang lebih ringan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di akhir ini saya mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi lah mengingat hal-hal keburukan seseorang, atau kita tidak perlu lagi mengingat kesalahan, ketidaksempurnaan seseorang sampai kita bawa di 2021 ini. Tetapi marilah kita melepaskan itu semua dan kita memiliki hati yang baru. Sehingga ketika kita memiliki pembaruan hati, kita sudah memiliki hati yang baru, Tuhan pun dengan senantiasa, dengan sukacita memberkati kita. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, baik secara jasmani maupun secara rohani, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ada tertulis dalam Alkitab Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini saya dapat katakan dengan kata bahwa hanya orang yang sudah dibaharui hati yang mampu mengerti kehendak Allah dalam hidup. Kalau kita mau mengerti kehendak Allah di tahun 2021, mari kita mengalami pembaruan hati. Kalau kita mau mengerti kehendak Allah, mari kita mengalami pembaruan hati. Di tahun yang baru ini, marilah kita menyambut berkat dan mengerti kehendak Tuhan yang sudah disediakan bagi kita dengan hati yang sudah dibaharui, tentunya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih kalau pada hari ini, pada kesempatan ini, kami mendengarkan firman-Mu, di mana kami harus bersama-sama mengalami proses pembaruan hati. Seperti pembaharuan yang sudah Engkau tentukan kepada bangsa Israel, bahwa Engkau akan memberikan roh dan hati yang baru kepada mereka. Demikian juga Tuhan, di tahun 2021 ini kami menginginkan itu. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan hati dan roh yang baru kepada kami, sehingga di dalam melewati tahun 2021 ini kami penuh dengan berkat-Mu. Kami penuh dengan kehendak yang sudah kami lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Bahkan terlebih Tuhan, kami akan menjalankan sebuah perjamuan kudus
Biarlah Tuhan terlebih kami mengalami pembaharuan hati, sehingga perjamuan kudus yang akan kami laksanakan menjadi perjamuan yang mengingatkan kami bahwa Kristus telah mati bagi kami dan memberkati kami dan menyelamatkan kami untuk bisa bersama-sama di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kamu sudah berhenti berbicara. Kiranya juga firman ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan terlebih bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya.